Alhamdulillah Ustaz, ini musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah yang menimpa kami sudah Allah tetapkan untuk kami. Kami ridho Ustaz, kami ridho, ini musibah. Bahagia. Kenapa air di puncak bisa seperti itu? Itu gara-gara perbuatan manusia atau takdirnya Allah? Berarti kalau gara-gara manusia itu pilihan atau takdir? Pilihan. Kenapa? Allah udah bilang, jangan tebangin pohon. Ustadz, kenapa ya? Kok aku sekarang sakit padahal umurku baru 12 tahun. Sakit apa? Diabetes. Kira-kira pertanyaan saya, ini takdir atau pilihan? Ternyata coba tanya. Tanya, makan berapa? Padahal saya makan nasi cuma 4 piring Ustadz. Nasinya panas lagi. Pilihan, maka hati-hati dengan pilihan. Karena setiap pilihan akan diminta pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada puasa nggak nih? Puasa itu harus lemes nggak sih? Enggak. Justru puasa itu happy, semangat, ya. Justru puasa itu harus bergairah, ya. Bapak-bapak senang nggak kalau istrinya bergairah? Senang. Ibu-ibu senang nggak suaminya kalau pulang bergairah? Enggak. Baik, saya ulang lagi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Summa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayang Allah dan seluruh pengurus majelis taklim yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Saya baru pulang umroh, baru kemarin sore. Jadi baru pulang langsung terbang ke Bandung. Ini malaikatnya masih banyak. Jadi saya kebagian umroh Ramadan. Maka saya pingin banget mendoakan yang hadir di sini. Boleh nggak? Boleh ya? Baik, sama-sama kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana ya ghani ya hamid. Ya Allah, Engkau maha kuasa wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu ya Rabb. Semua yang hadir di majelis ini siapapun orangnya, siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, jangan Engkau berikan kelemahan dan sakit baik fisik maupun mentalnya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, hamba mohon kepadamu ya Allah, panggil mereka, undang mereka ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah, sebelum wafatnya mereka ya Rabb. Panggil mereka untuk haji dan umrah tanpa antri ya Rabb. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Ya Rabb, hamba sedang safar. Bukankah doa orang safar adalah doa yang tidak Engkau tolak ya Rabb? Maka jangan tolak doa hamba ya Rabb. Untuk saudara-saudara kami yang hadir hari ini, berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, limpahkan rizkinya berlimpah berkah. Ya Allah, kelak mereka pasti akan wafat. Wafatkan husnul khatimah. Wafatkan husnul khatimah. Wafatkan saat mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya hayyul ya qayyum irhamna faghfir lana. Ya Allah, terkhusus saudara-saudara kami yang hari ini rumahnya tenggelam banjir. Mereka sedang menikmati ibadah saum Ramadan, tapi rumah mereka habis tergerus air. Mereka tidak punya pakaian.
Mereka tidak punya makanan dan obat-obatan. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu untuk mereka. Kuatkan kesabarannya ya Allah. Kuatkan keimanannya ya Allah. Jadikan musibah ini peringatan kepada kami agar tidak durhaka kepada syariat-Mu ya Allah. Jadikan musibah ini sebagai pengingat agar kami tidak durhaka akan aturan-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami bisa merasakan bagaimana rasanya rumah banjir. Bagaimana kantor-kantor, masjid, seluruh fasilitas-fasilitas publik banjir ya Rabb. Betapa tidak nyamannya saum Ramadan. Ya Allah, beri kami kekuatan, kemudahan untuk membantu saudara-saudara kami. Bantuan doa maupun bantuan dana. Irhamna, 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 faghfir lana ya Rabb. Ya Allah, semua yang hadir hari ini, lindungi keluarganya, lindungi dari musibah, lindungi dari bahaya, dari bencana, jauhkan sejauh-jauhnya dari mereka ya Ghaffar, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang disayang Allah, bismillah, nanti saya minta bantuan kepada majelis taklim hari ini, insyaallah kalau boleh diizinkan ya, hasil keropaknya kita akan bantu saudara-saudara kita yang rumahnya tergenang. Ibu-ibu, memang kita tidak bisa menguras air. Memang kita tidak bisa memberikan semacam-macam apa yang mereka mau. Setidaknya sebagai saudara kita meringankan. Ya. Senang nggak Bu kalau kita lagi ada beban 100 kilo tapi tinggal 10 kilo, gimana? Senang. Ya, bismillah ya. Nanti izin panitia dan tim Cinta Quran, nanti kita akan galang dana. Kami dari Cinta Quran siap membantu menyalurkan. Tim kami sedang diterjunkan ke seluruh titik-titik banjir. Tinggi Bu, ada yang 3,5 meter. Ya, tinggi sampai atap ya. Bisa kebayang Ibu? Coba Ibu bayangin, Bapak bayangin rumah Bapak Ibu kegenang sampai atap gimana tuh? Udah habis semua. Habis semua, nggak punya apa-apa. Kalaupun nanti airnya surut, lumpur semua. Ya, lumpur semuanya. Mudah-mudahan saudara kita Allah berikan kesabaran dan doa-doa saya tadi Allah ijabah ya. Bismillah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini yang belum pernah umroh, cung. Tuh kan masih banyak. Ya Allah, Rabbi, jangan Engkau biarkan mereka wafat belum umroh ya Allah. Panggil ya Rabb, berikan kemampuan ya Allah. Bismillah, mudah-mudahan bisa nanti umroh bareng bersama saya ya. Bismillah. Yang sudah haji, ya Allah masih ya hitungan jari. Allahu Akbar, yang sudah haji beruntung Pak. Yang belum haji ya Allah jangan Engkau wafatkan sebelum mereka berangkat haji. Mudah-mudahan haji dan umrohnya mabrur, makbul, amin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa bersyukur Ustadz? Bukannya lo Ramadan jadi nggak makan. Bukannya Ramadan jadi nggak bisa ngerujak. Bukannya Ramadan kita nggak bisa jadi makan siang bakso. Bukannya Ramadan kita jadi nggak bisa jajan. Bapak Ibu yang disayang Allah, beruntunglah orang yang diberikan Ramadan. Kenapa? Karena berarti Allah tahu amal-amal kita masih kurang. Allah kasih dengan Ramadan ini supaya amalnya cukup, supaya bekalnya banyak, supaya tasnya penuh. Kalau tasnya sudah penuh, bekalnya udah cukup, dipanggil Allah tenang. Kenapa? Karena bekalnya udah cukup. Kenapa saudara-saudara kita sudah wafat? Kenapa guru-guru kita sudah wafat? Mereka sudah tidak dikasih Ramadan lagi karena mereka sudah cukup kata Allah. Mereka pulang. Berarti kita belum cukup.
Karena belum cukup, dikasih kesempatan kira-kira malas-malasan atau justru semangat? Semangat. Jangan lemes. Jangan loyo. Ramadan itu happy. Apa kata Nabi? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambih. Barang siapa yang menyambut Ramadan senang, alhamdulillah, amal sunnah dapat pahala wajib. Ini nanti keropak lewat nih. Kita kajian di hari biasa, keropak itu lewat, ibu-ibu, bapak-bapak sedekah, pahalanya sunnah. Sunnah aja, kayak sholat duha, ya, kayak sholat tahajud, sama pahalanya sunnah. Tapi di bulan Ramadan, pahalanya Allah catat berubah jadi pahala wajib. Setara dengan sholat fardu, setara dengan haji. Apa itu? Amal-amal sunnah. Di bulan Ramadan, beruntung tadi yang sholat duha. Beruntung tadi yang tahiyatul masjid. Beruntung tadi yang kemudian pagi-pagi baca Quran. Kenapa? Amal sunnahnya dicatat Allah, pahalanya wajib. Masya Allah. Dan amal wajib dicatatnya 70 kali wajib. Menuntut ilmu, hukumnya apa? Wajib. Berarti di catatan Allah, ibu-ibu sekarang jalan kaki. Datang ke masjid kita ini amal wajibnya di catatan Allah berapa? 70 kali. Makanya saya berangkat, badan masih capek, badan gak enak, baru pulang umroh. Tapi kenapa? Ini Ramadan, Bandung. Berarti apa? Saya berangkat sekali ke Bandung, Allah catatnya 70 kali. Dan saya ngisi di Bandung bukan satu. Saya ngisi beberapa titik, kaliin. Masya Allah, itu Ramadan. Hanya Ramadan, bulan-bulan lain gak ada. Gak pernah ada bulan sehebat bulan Ramadan. Amal sunnah dicatat jadi pahala wajib, amal wajib jadi 70 kali wajib. Masya Allah. Bapak-bapak yang mencari nafkah, ibu-ibu membantu suami, wajib dapat 70 kali wajib. Yang nanti sholat zuhur, 70 zuhur dicatatnya. Apalagi kalau bapak ibu umrohnya Ramadan. Masya Allah. Saya kemarin ngerasain 3 hari kebagian Ramadan di sana. 1 kali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000 kali Masjidil Haram, ya. Jadi ibu sholat di sana, Allahu Akbar, sekali. Allah catatnya, kamu bukan sekali, 100.000 kali. Ya Allah Ustadz, kan kita sholat di sana bukan cuma 1 rakaat. Lah iya, 5 waktu. Ditambah duha, tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat sunnah wudhu, sholat, Masya Allah, kaliin 100.000, dikaliin bulan Ramadan. Masya Allah, makanya punten, nanti kalau ada rezeki, badannya sehat masih kuat, ambil umroh Ramadan. Pahalanya ampun-ampunan, makanya penuh banget. Ya, makanya umroh haji itu harus lagi muda. Maaf, teteh akang yang sudah sepuh, ya berat. Kenapa? Karena fisik banget. Berdiri bentar, mau ambil minum zam-zam, atau mau keluar sebentar, atau mau pipis, kursinya tempatnya udah diambil orang. Saking penuhnya. Ya, kenapa? Seluruh dunia, bayangkan, India, Amerika, Rusia, ya, Australia, Jepang, Korea, Taiwan, semuanya datang. Bayangkan itu, gimana tuh tumplek manusia. Kenapa? Karena keutamaannya yang besar. Umroh Ramadan, pahalanya setara haji. Masya Allah. Merinding ya. Jadi Ustadz, kita nggak perlu berangkat haji. Nggak gitu konsepnya Bambang. Tetap berangkat haji. Cuma pahalanya sama dengan pahala haji. Masya Allah. 1 kali sholat di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? 1000 kali sholat di masjid biasa. Tapi ibu kan gak mungkin sholat di Masjid Nabawi cuma Allahu Akbar, sholat duha, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pulang lagi. Kan enggak? Kaliin berapa kali. Makanya orang tuh rela. Aku gak mau beli handphone baru. Aku gak mau beli hijab baru. Aku gak mau beli motor baru. Ambil duit, simpen, pingin umroh. Beda akang teteh. Sholat di masjid ini nih, walaupun masjidnya legend, walaupun masjidnya nyaman, nggak ada seujung kukunya sholat di Masjidil Haram.
Nggak ada seujung kukunya sholat di Masjid Nabawi. Apalagi nanti kalau sudah di Masjid Nabawi. Yang udah pernah umroh, Cung. Gimana rasanya di Masjid Nabawi? Tenang, semua ngomong begitu. Nyaman, nggak mau pulang. Betul? Iya. Kenapa? Karena di tanahnya, di buminya ada jenazah makam Nabi SAW. Masya Allah. Bayangin tuh, buminya tenang. Ya, panasnya juga nyaman, semuanya enak banget. Ya, jadi bismillah, Ramadan harus semangat. Kenapa? Karena Ramadan datang untuk dua hal. Yang pertama, untuk apa kita diberi Ramadan? Untuk bekal kita pulang agar cukup. Apa kata Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis sahih, dikatakan, barang siapa yang mampu berpuasa setahun Ramadan, barang siapa yang mampu berpuasa setahun penuh, dia tidak akan bisa mengimbangi satu hari Ramadan. Jadi satu hari Ramadan itu lebih dari ibu, bapak, akang, teteh puasa setahun. Masya Allah. Ada yang kuat puasa setahun? Sekarang aja udah nanya jam berapa buka. Ya. Nanti Ramadan Lebaran tanggal berapa? Belum. Nggak terasa loh. Sekarang sudah hari keberapa? Tuh, cepet banget. Kayak baru kemarin ya? Iya. Ntar lagi nggak terasa. 6, 7, Ustadz udah pekan 1 habis, pekan 2 habis, pekan 3 habis Ramadan. Tahun depan Ramadan datang, kitanya udah pulang. Apa kata Allah? Sudah cukup. Pahalamu sudah cukup, bekalmu sudah banyak, yuk pulang. Kenapa? Udah cukup. Yang kedua, kenapa kita dikasih Ramadan? Karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Dosa mata, nih mata Pak, ya Allah, apalagi sekarang zaman sosmed. Nih mata, mulut, tangan, kaki, hati. Dosanya banyak banget. Banget. Suuzon sama suami, suuzon sama istri, suuzon sama orang tua, bahkan suuzon sama Allah. Nanti kita akan bahas. Suuzon sama takdir Allah. Allah, kenapa aku dikasih sakit? Ya Allah, kenapa aku dikasih suami kayak gini? Ya Allah, kenapa aku dikasih anak kayak gini? Ya Allah, kenapa? Itu suuzon sama Allah. Suuzon sama manusia aja dosa besar. Apalagi suuzon sama yang menciptakan kita. Dosa. Makanya apa? Dikasih Ramadan. Kenapa? Diampuni. Masya Allah. Diampuni. Sebesar apapun dosa-dosa kita. Ustadz, dulu saya pernah maksiat Ustadz. Dulu saya pernah mabok. Dulu saya pernah zina. Dulu saya pernah. Allah ampuni. Makanya ini Ramadan. 2. Yang pertama, ngumpulin bekal supaya tasnya penuh. Yang kedua, diampuni dosa. Berarti seneng gak ketemu Ramadan? Ya harusnya senang. Jangan lemas, jangan loyo. Bapak Ibu, akang teteh yang disayang Allah. Para sahabat Nabi, Ramadan itu perang Badar, perang Khandaq, itu Ramadan, bayangin. Kebayang panas teriknya, panas-panasnya Bandung, nggak ada apa-apanya panas dengan panasnya Saudi. Ya, saya pernah ngerasain haji, itu panasnya 54 derajat Celcius. Tahu teteh 54, Indonesia itu 38 aja teteh udah nggak enak, udah kayak kebakar. Ini 54. Itu kalau pakai kain basah, ini jamaah haji yang kemarin tuh banyak yang meninggal. Hampir ratusan orang meninggal dunia di jalan. Kenapa? Saking panasnya. 54-55 derajat Celcius. Seperti setengah air mendidih. Itu kain, saya ambil kain basah, kita keluar, tutup kepala begini. 5 menit kainnya kering. Bayangkan panasnya. Mereka perang. Buka puasa mereka apa? Sahabat Nabi. Kurma, apalagi? Air putih, apalagi? Roti. Buka puasa akang teteh apa? Tuh, bala-bala langsung keluar. Bala-bala, aya risol, aya gehu. Aya naon deh. Tuh, aya tahu goreng, aya lele pecel. Naon deh, teh. Ya Allah, segala rupa. Ya. Masya Allah, itu makan plok. Lagi sampai nggak bisa sujud. Sahurnya apa coba sahurnya?
Masya Allah, ikan bakar ada, ayam bakar ada, telur ceplok ada, ditambah lagi sirup, tambah lagi teh manis 1 gelas, blok 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 blok. Jam 9. Gimana? Kayak gini umat Nabi. Ya, harusnya kita itu bersyukur. Kenapa? Ramadan datang, berarti Allah tahu kenapa dikasih Ramadan. Karena dosa kita terlalu banyak belum terampuni dan ransel kita kosong belum terisi. Makanya disuruh ngisi. Nih sekarang, alhamdulillah Akang Teteh datang. Kenapa? Bismillah Ustadz, ini Ramadan, saya mau ngumpulin bekal. Itu. Alhamdulillah Ustadz, beres kajian dari sini, saya ikut lagi nanti di sini tahsinul Quran. Saya benerin tahsin saya, bagus. Habis tahsin Ustadz, saya belanja ke pasar supaya suami saya senang pulang ke rumah berbuka puasanya istimewa. Bagus. Habis itu maghrib berbuka bersama keluarga, saya taraweh Ustadz. Bagus. Habis taraweh saya rehat Ustadz, saya tidur, bangun lebih awal. Anak-anak belum bangun jam 2, jam 3 saya sudah bangun, tahajud 12 rakaat, beres itu baru saya masak. Bagus, rakus-rakuslah beramal soleh mumpung Ramadan. Akang Teteh yang disayang Allah, jadi kalau dikasih ketemu Ramadan gak boleh lesu. Bu, punten, Teteh saya kasih uang 100.000, gimana rasanya? Seneng tapi biasa ya. Saya bilang, maaf Teh salah transfer, harusnya 100 juta. Kira-kira lebih seneng atau sama aja dengan 100.000? Oke, tahu gak Ramadan itu berapa nilainya? Seluruh amal anak Adam, catat ini hadis qudsi, seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ini Allah langsung yang ngomong, bukan kita loh Teh. Punten. Seluruh amal anak Adam, haji untukmu, sholat untukmu, kamu berhijab untukmu, kamu jihad fisabilillah untukmu. Seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Apa kata Allah? Puasa untukku. Masya Allah. Berarti di antara seluruh banyak amal anak Adam, yang paling Allah cinta apa? Puasa. Puasa untukku. Dan lihat kalimatnya, dan aku yang akan membalasnya. Seluruh ulama sepakat kata aku membalasnya tidak ada angka, menandakan angka-angka dunia tidak bisa menuliskannya. Oke, korupsi Pertamina berapa? Ya, 398 triliun. Triliun itu berapa berarti? Nolnya berapa? Nolnya 6 berarti juta, nolnya 9 berarti miliar, nolnya 12 triliun. Ternyata diedit salah, diutek-utek lagi, ternyata hampir mencapai 1 kuadriliun. Ya, jadi Akang Teteh 1 kuadriliun itu tahu? Itu 1000 triliun. Masya Allah. Bisa ditulis? Masih bisa. Coba tulis 1000 nolnya 12. Masih bisa ditulis? Oke, sekarang saya tanya, seluruh amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ada angkanya? Kenapa nggak ada angka? Karena angka-angka dunia tidak bisa menuliskannya. Allahu Akbar. Ayo tulis yuk. 1000 000 000 000. Makanya happy harusnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tamu besar agung selamat datang. Rumah dicat. Toilet dibersihin. Dapur diisi. Kenapa? Selamat datang Ramadan. Senang. Bukan sedih. Rubah. Akang Teteh, kalau Akang dan Teteh pikirannya sedih Ramadan, maka Ramadan akan datang dalam keadaan sedih. Tapi kalau Ramadan datang dalam keadaan bahagia, maka semua jadi bahagia. Banjir pun terasa indah. Iya. Tadi saya telepon,
Ada jamaah saya di daerah Bekasi telepon, Kang gimana kondisinya Kang? Alhamdulillah Ustadz, ini musibah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah yang menimpa kami sudah Allah tetapkan untuk kami. Kami ridho Ustadz, kami ridho, ini musibah. Bahagia. Kenapa? Karena ini Ramadan Ustadz. Ramadan. Kitanya sedih, dianya Allah berikan ketenangan. Kenapa? Karena kacamatanya udah bersih. Ya, jadi Ramadan yang pertama nih harus senang dulu. Nggak boleh ada yang lesu-lesu. Pemandangan di masjid-masjid kalau Ramadan gimana? Pada tidur. Betul? Tidurnya berjamaah. Luruskan softnya. Ada imamnya, ada masbuknya. Datang langsung nyusul, pada tidur langsung nyusul. Jangan. Ramadan itu pahalanya, tahu pahalanya? Enggak 100.000, enggak 1.000, enggak 1 kuadriun. Pahalanya enggak bisa ditulis. Gimana tuh enggak bisa ditulis? Ya Allah banyaknya. Maka bersyukur. Ya bersyukur kita datang Ramadan. Kenapa? Pahala Ramadan seluruh amal anak Adam untuknya. Kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Maka akang teteh yang disayang Allah. Semua catat, ingat-ingat pesan saya. Semua yang Allah beri, semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah anugerahkan kepada kita tidak pernah ada yang salah. Kenapa hidungnya lubangnya ke bawah? Salah? Enggak. Coba kalau hidung lubangnya ke atas. Musim hujan? Repot. Gini terus. Takut airnya masuk. Kenapa bulu mata teteh dibuat ada bulu matanya? Supaya cantik satu. Kedua, supaya kalau ada air, kalau ada debu, itu nggak langsung ke mata, bahaya. Nih sore ini, mohon doanya, saya berbuka puasa bersama dengan kami punya yayasan Rumah Singgah Al-Fatih di luar, di Pasteur Junjunan Dalam, itu anak-anak duafa, sakitnya sakit berat tidak menular. Ada yang hidrosepalus. Toh hidrosepalus? Kepalanya segede bantal. Teteh punten, sanggup diuji Allah dengan punya anak kepalanya segede bantal? Aduh teh, jangan diuji dengan ujian yang kita nggak sanggup. Saya mencoba gendong, berat kepalanya. Ada yang kanker otak, otaknya dibelah, dipasang selang. Ada yang kanker darah itu gimana? Sel darah merahnya kanker. Ada yang sangat-sangat mengerikan, ada yang mulutnya sampai kanker, daging tumbuh di mulutnya. Nggak bisa nutup. Mereka adalah orang-orang yang sakit berat, mereka berobat ke Hasan Sadikin. Tapi kan berobat berulang kali. Karena berobat berulang kali, kan nggak punya ongkos PP. Atau ditanya rumahnya di mana teteh? Coba teteh iseng ke rumah-rumah sakit Hasan Sadikin tuh, coba tanya yang di pinggir-pinggir rumah sakit, tanya. Saya Cimahi, teteh abdi mati Garut, abdi mati Banten, Serang. Ya Allah jauhnya. Pertanyaan saya, kalau dia bolak-balik nggak punya ongkos terus tidur di mana? Di kolong-kolong jembatan, di bawah-bawah rumah sakit. Punten, kalau itu menimpa teteh, sanggupkah? Maka saya bangun rumah singgah. Rumahnya gede, namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Ustadz, itu dananya dari mana? Lah kan akan teteh yang kemarin ikut wakaf. Ustadz saya ikut ya wakaf. Alhamdulillah udah selesai rumahnya. Di mana? Ini Pasteur, ya, putar balik sebelah Hermina, main ke sana teh. Main ke sana, akang teteh bawa tisu yang banyak. Kenapa? Nangis terus. Boleh digendong, boleh datang. Kenapa? Supaya nambah syukur. Ya Allah ini anak kecil banget badannya, usianya berapa? 14 tahun. Kenapa? Kanker tulang. Loh, jadi Ustadz Fatih ngapain di situ? Ditampung di rumah yang besar, dibiayain berobatnya, dibiayain semuanya, dikasih tempat tinggal yang bersih, yang nyaman, yang wangi, yang layak. Namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Ya, nah, jadi Hermina, Jogja, oke. Masuk tuh ada gang, itu namanya Junjunan Dalam. Mampir, masuk teteh sesama Bandung iya.
Mampir, lihat. Tapi saran saya bawa tisu yang banyak. Nggak kuat, kenapa? Nangis terus Ustadz. Aku bersyukur tanganku bisa bergerak sementara mereka nggak punya tangan Ustadz. Aku bersyukur Ustadz, sementara mereka nggak bisa bergerak, mereka tidur di kasur gini doang. Kenapa? Kanker sini nih, kanker tulang belakang. Jadi gini aja. Bisa makan, teh, mampir. Saya saran, mampir. Kenapa? Biar teteh akan banyak syukur. Alhamdulillah ya Ustadz. Ayo, 1, 2, 3, hirup napas. Keluarkan. Awas kanan kirinya bau tuh. Tarik lagi. Enak ya? Ini nggak bisa. Kenapa? Kanker isofaring. Jadi kanker di sini. Berobat ke Hasan Sadikin, ngantri teteh. BPJS. Kadang-kadang BPJS nggak bisa nebus. Gimana caranya? Kita tampung, kita galang dana, kita bantu mereka. Nanti saat teteh dan akang hampir tergelincir ke neraka jahanam, tiba-tiba ada tangan anak kecil yang kemudian memegang dan berkata, "Ya Allah, orang ini di dunia pernah menolongku, maka tolong orang ini di akhirat ya Allah." Nanti lihat. Kenapa? Mereka adalah anak-anak yang tidak punya dosa. Kita tidak tahu di yaumil masyar nanti siapa yang menolong kita. Bersyukur akang, teteh. Coba semua tangan kanannya ke atas. Alhamdulillah, gerakkan. Alhamdulillah, tangan kirinya gerakkan. Alhamdulillah, bisa bergerak? Mereka tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena tangan kanan kirinya kanker tulang. Kanker tulang itu teteh, akang, ternyata itu ngerambat. Kalau nggak dipotong, dia terus ke badan. Maka harus dipotong. Teh, kucing sakit di jalan aja kita tolong, betul? Kucing sakit aja kita tolong. Apalagi manusia, pahalanya apa kata Nabi? Barang siapa yang menyelamatkan satu orang manusia, maka pahalanya seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Masya Allah. Ya, jadi akang teteh mau dapat pahala seperti menyelamatkan seluruh manusia? Bantu Rumah Singgah Al-Fatih, bantu. Ustadz bismillah aku mau bantu, bantu tuh udah ada standnya nanti. Nah sore ini saya juga bukan sama Rumah Singgah Al-Fatih aja. Saya buka puasa bersama di Bandung hari ini bersama dengan santri-santri kami sama baru pulang dari Mekah Madinah diumrohkan. Mereka hafal Quran 30 juz, 114 surah tapi tunanetra. Saya bilang, Bismillahi Allahu Akbar. Akang lihat Ka'bah di sebelah. Saya lupa ngomong lihat. Mereka nggak bisa ngelihat. Nangis. Bismillahi Allahu Akbar. Ustadz, Ka'bahna mana? Sabar ya Kang. Ustadz, karena gelap. Coba 1, 2, 3 tutup matanya. Coba lihat mana Ka'bah. Nggak ada, gelap semua. Ditubruk sama jamaah lain. Kenapa? Kan badan jamaah lain dari negara lain gede-gede. Mereka nggak bisa ngelihat. Saya bilang, blind person. Jangan, ini orang buta. Baru ditabrak, nggak peduli. Mereka buta. Mereka berangkat kemarin. Siapa yang memberangkatkan? Orang-orang baik. Ustadz Fatih berangkat umroh ya? Iya. Santri-santri yang tunanetra saya yang bayarin. Tuh, Masya Allah. Dibayarin. Umroh 13 hari. Berapa orang? Kemarin berangkat 10 orang. Teteh, semua mereka 10-10-nya hafal Quran 30 juz 114 surah. Tidak punya mata. Kita punya berapa hafalannya? Trikul. Pertanyaannya, siapa yang buta? Siapa yang buta? Kita, mereka nggak punya mata hafal Quran. Ustadz, mereka baca Qurannya kumaha tuh? Mereka baca Qurannya pakai braille. Braille itu besarnya segini, tebelnya nih. Nih 1 juz. Berarti 30 juz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawanya pakai mobil pick up. 30 juz, tebel segini. Bayangkan. Kali 30. Akang teteh, Quran tebelnya segimana sih? Segini. Bisa masuk?
kantong. Hafalannya berapa? Inna a'toinakal kausar. Ya, watini wa zaitun udah paling jago teh. Masya Allah. Ya, paling hebat sisa-sisa warisan zaman SD Sabbihisma Rabbikal A'la. Ampun, istighfar semuanya. Astaghfirullahaladzim. Mereka diberikan Allah ujian, takdir. Apakah buruk? Tidak ada takdir yang buruk. Catat, baik-baik ingat pesan saya. Nanti kalau pulang dari sini tiba-tiba ada musibah, tiba-tiba ada takdir yang menurut kita buruk, langsung ingat pesan saya. Saya langsung ingat pesan Ustadz Fatih. Tidak mungkin Allah mentakdirkan buruk. Kenapa? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah itu maha sayang dan Allah maha pemberi, Allah maha pengasih. Tidak mungkin Allah zolim. Makanya sering kita bilang apa? Subhanallah. Apa arti subhanallah? Engkau suci ya Allah. Engkau tuh gak pernah jutek. Engkau tuh gak pernah niat buruk. Engkau tuh suci ya Allah. Makanya kita bilang subhanallah. Makanya kalau kita lihat yang buruk-buruk, itu kita dibilang untuk bilang apa? Subhanallah. Kalau hal-hal yang menakjubkan, yang hebat kita bilang Masya Allah. Begitu kan? Jadi ketika ngelihat orang tunanetra, kita bilang apa? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Engkau tidak zolim. Teteh, memang mata mereka tidak ada. Tapi mereka, di antara mereka ada yang sampai kuliah S1, S2, S3. Bahkan pendirinya pesantren kami, pesantren Tafiz Tunanetra di Bandung, itu doktor. Doktor itu adalah pendidikan kasta tertinggi di sebuah akademisi. Bayangkan, matanya nggak ada, doktor, sebentar lagi dapat profesor. Profesor dalam keadaan buta. Yuk, semua tutup matanya. Rasakan rasa mereka. Tutup matanya. Ambil handphonenya dalam keadaan mata tertutup. Tutup matanya. Ambil handphonenya. Oke, tutup matanya. Buka Quran surah Al-Baqarah 183. Buka. Bisa? Lihat wajah senyum anak kita di handphone. Bisa lihat? Lihat wajah senyum anak-anak kita yang lucu-lucu. Bisa lihat? Gelap teh. Teteh cerita ke temen. Teteh, kadieu naon? Bunganya lucu. Bunga matahari. Warnanya kumaha? Koneng. Tengahnya ada bulatan. Oh iya, dia gak bisa ngelihat. Bayangkan kalau mereka punya anak. Anaknya bilang, mama lihat nih. Dede buat bunga. Bagus gak mama? Iya nak, bagus. Mama serius, bagus gak sih ma? Iya nak, bayangkan gak bisa ngelihat. Berarti anugerah mata bisa melihat itu nikmat atau azab? Nikmat. Sebagaimana bisa melihat, sebagaimana Allah cabut penglihatan, nikmat. Ya, nanti sore saya bukber bersama mereka. Ya, besok pagi saya di Hotel Horizon. Bagi yang sudah daftar, besok ketemu di Hotel Horizon. Saya sudah 7 tahun rutin di Hotel Horizon. Yang hadir itu hampir 5.000 orang. Ya, Masya Allah majelis taklim Ummahatul Firdaus. Mungkin ada di sini yang tahu. Besok pagi ketemu, Masya Allah. Ya, jadi kita itu diminta oleh Allah beriman kepada takdirnya. Baik dan buruk itu datang dari Allah. Gak boleh ngeluh. Kenapa ya? Kok aku pendek? Kenapa ya dia tinggi? Kenapa ya dia mancung? Nah aku pesek. Kenapa ya matanya bulat? Kenapa mataku sipit? Kenapa ya pipiku cabi? Kenapa dia lancip? Matanya bulat, kakinya kurus, kayak cangcorang. Iya kan? Kenapa ya Allah? Kenapa? Gak usah bertanya. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin zolim kepada hambanya. Yang zolim itu kita. Makanya ada doa kakek kita. Doa nenek moyang kita. Apa doanya? Doa Nabi Adam. Ingat doanya dan baca doa ini. Menandakan Allah gak zolim, kita yang zolim. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna.
Tuh, hafal doanya. Itu doa kakek kita dulu. Kenapa? Karena dia menzolimi dirinya sendiri. Jadi Allah tuh gak pernah zolim teh. Saya pernah cerita mungkin di sini atau mungkin di mana-mana. Bapak ibu saya pisah. Itu takdir. Siapa sih anak yang mau emak dan bapaknya pisah? Sedih Ustadz, banget. Wisuda, saya wisuda di Bandung Unpad. Wisuda. Mau foto, mama sini foto. Enggak ada bapak. Sedih enggak? Sedih. Pah, biarin ada mama ya. Enggak, nanti mamamu belakangan. Biar bapak dulu. Ayo, cekrek. Mah, ayo. Pah, ayo. Sedih. Ini saya. Punya takdir apa? Bapak dan ibu enggak bersama. Sejak kapan Ustadz? Kelas 6 SD. Sedih. Punten ya Kang Teteh, punten yang sudah berumah tangga, jangan gampang ngomong cerai. Jangan gampang ngomong pisah. Enggak apa-apa Ustadz, itu kan takdir. Benar, itu takdir atau pilihan kalau ngomong pisah? Pilihan. Tapi bagi anak itu jadi takdir. Saya ngerasakan enggak enak. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mohon doanya buat mama ya, mama udah koma. Ibu saya koma, bapak saya nggak datang. Kenapa? Karena mereka sudah berpisah. Apa kata bapak saya? Baik, kalau gitu nanti bapak beli tiket, bapak datang ngelihat mamahmu. Datang, bapak saya datang, saya udah tebak. 5 menit bapak saya datang, mereka saling memaafkan, kayaknya mamah pulang beneran. Papa saya datang, mohon maaf, ibu saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Teteh akang yang disayang Allah. Jadi anak broken home itu gak enak. Itu takdir. Tapi tahukah kita ada hikmah besar di balik peristiwa takdir itu. Saya bisa jadi seperti sekarang mungkin hikmah dari berpisahnya orang tua. Tapi jangan dicoba. Nanti akang teteh di sini pisah aja kita. Gak apa-apa. Tuh Ustadz Fatih Karim sukses. Nu sukses hiji. Berapa banyak anak broken home hancur. Yang jadi mutiara itu jarang anak broken home itu kalau bukan karena pertolongan Allah. Rata-rata anak broken home hancur. Yang perempuan maaf hamil di luar nikah. Karena dia gak punya sosok ayah. Yang perempuan maaf hamil di luar nikah. Kalau tidak mereka tidak punya sosok ayah. Akhirnya apa? Maaf LGBT. Kenapa? Karena dia gak pernah ketemu ayah. Karena dia bersama ibunya. Kalau yang laki-laki, dia benci sama bapak. Dia benci sama pernikahan, dia tidak mau menikah. Maka apa? Maka jangan benci takdir Allah. Semua sudah Allah tentukan pasti baik. Tapi maaf, punten, biar akang teteh jelas mana takdir, mana bukan. Apa itu takdir? Takdir itu adalah seluruh kejadian-kejadian di luar kuasa manusia. Catat, ingat-ingat pesan saya. Apa itu takdir? Kejadian-kejadian yang menimpa manusia di luar kuasa manusia. Dan manusia tidak bisa memilihnya. Paham? Oke, lahir di Bandung, pernah minta? Ya Allah, lahirkan abdi di Bandung. Ami jadi orang Pajajaran gitu. Nggak bisa. Apalagi, ya Allah lahirkan hamba matanya ini kakinya begini. Nggak bisa, ini takdir. Apalagi, teteh lagi jalan. Tiba-tiba, maaf, punten, ban mobilnya pecah, jatuh. Itu apa namanya? Takdir, qadarullah. Maka apa? Itu kejadian di luar kuasa manusia, menimpa manusia, dan manusia pasti tidak suka. Ini yang namanya takdir. Dan takdir itu pasti baik. Contohnya apa? Kita dilahirkan dari ayah ibu kita yang sekarang. Ustadz, aku gak suka sama ibuku. Ibuku kasar. Ustadz, bapak ibuku non muslim. Sama kayak Ustadz Felix Siau. Bapak ibunya kafir. Dianya memilih Islam. Dia punya takdir lahir dari rahim ibu dan ayah yang non muslim. Sedih banget. Gimana rasanya punya ayah ibu? Kan dia gak pernah minta. Ya Allah, lahirkan hamba dari rahim seorang ibu namanya Khadijah. Ayahku namanya Muhammad. Enak.
jadi anak Nabi, maka takdir menimpa manusia, pasti hal itu baik bagi manusia. Ayatnya mana Ustadz yang menunjukkan itu? Ayo buka semua Qur'annya, kita buka bagaimana Allah menjelaskan takdir itu pasti baik buat manusia. Allah katakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Coba buka di sana, ini mumpung Ramadan, biar kita sering buka Quran. Mudah-mudahan ini sudah hari kelima, berarti Akang Teteh harus sudah sampai juz 5. Al-Baqarah 216. Berarti kalau baca Qurannya belum sampai juz 5 hari ini ada PR. Kenapa? 1 hari 1 juz, biar 30 hari 30 juz, ya. Oke, lihat di sana. 216 Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Coba lihat, aku perintahkan kepada kalian berperang, padahal perang itu kalian benci. Kalian gak suka perang. Boleh jadi kamu sangat membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Tuh kan? Ustadz kenapa ya kok saya kulitnya hitam? Ustadz kenapa ya kok saya lahirnya dari keluarga miskin? Ustadz kenapa ya kok saya lahir dari keluarga maaf non muslim? Kamu gak suka? Allah bilang boleh jadi itu kamu gak suka, tapi itu baik bagimu. Lihat ayat lanjutnya, wa asya, dan boleh jadi antuhibbu syai'a, kamu cinta sama sesuatu, kamu suka sama sesuatu, wa huwa kurhul lakum, tapi itu jelek, itu buruk bagimu. Lihat ayat penutupnya indah banget. Allah tutup ayatnya indah banget. Coba lihat ayat penutupnya. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Allah itu maha tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan sok tahu. Kenapa ya Ustadz ya? Kok saya sampai sekarang belum dapat jodoh? Punten yang belum dapat jodoh, Cung, biar saya doain mumpung di sini, biar tahun ini dapat jodohnya, amin. Malu-malu. Yang belum nikah, Cung, alhamdulillah, bismillah, ya. Saya doain pulang dari sini, bismillah tahun ini menikah, amin. Ya, Ustadz kenapa ya teman saya tuh ya, padahal maaf ya, fisik cantikan saya, pernah lihat ya? Tapi malah yang udah nikah malah tidak secantik dia. Itulah ketetapan Allah. Jadi nikah ini bukan masalah cantik Teteh. Ini masalah adalah ketetapan Allah. Teteh, kenapa ya kok dia diuji dengan sakit, kok saya sehat-sehat aja. Kayaknya dia ahli ibadah, dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, tapi dia sakit Ustadz. Sementara saya ini sholatnya masih belang bentong, baca Qurannya masih terbata-bata, tapi kok dikasih sehat-sehat aja ya. Ayatnya ini, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kamu tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Jadi apapun yang menimpa kita, ya jalan tuh. Pulang dari sini jalan, pas jalan tiba-tiba ada mobil, truk, remnya blong. Pernah lihat? Iya, dia nabrak. Itu apa namanya? Musibah, takdir. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Ditabrak sama truk, brek. Ya, kejadian kemarin di Cipularang ada, kemarin di tol Ciawi ada. Bayangin subuh teh. Itu tol, Masya Allah itu mobil nggak tahu gimana, hancur semuanya. Ya, itu namanya apa? Takdir. Berarti apa? Tidak ada yang namanya takdir yang buruk. Semuanya baik dari Allah. Kita yang tidak sanggup menerimanya. Kenapa? Kadang-kadang pemberian Allah itu baik, tapi kita bilang itu buruk. Kadang-kadang pemberian Allah itu baik, tapi kita bilang itu buruk. Kadang-kadang Allah itu memberi buruk, kita bilang itu baik. Padahal apa? Allah yang tahu, kita nggak tahu. Contoh, anak saya yang pertama,
itu SMA kelas 3, udah gede, udah mau kuliah. Adiknya minta setahun, ya Allah minta anak lagi yang kedua, nggak dikasih. Ustadz KB kali, wah masa KB, rugi ya tuh. Ya, mau ngapain KB? Ya, pingin punya anak berapa Ustadz tadinya? Saya pingin punya anak 4, 2 laki, 2 perempuan. Anak pertama udah dapet cepet, waktu nikah, habis nikah 5 bulan langsung istri hamil, alhamdulillah. Minta lagi, ya Allah anak kedua ya Rob, anak kedua laki-laki lagi ya Allah. Setahun nggak dikasih, 2 tahun nggak dikasih, 3 tahun nggak dikasih, 4 tahun nggak dikasih, 4 tahun, 5 tahun nggak dikasih, 6 tahun nggak dikasih, 7 tahun nggak dikasih, 8 tahun nggak dikasih, 9 tahun nggak dikasih, 10 tahun baru dikasih. Jadi kakaknya sekarang udah SMA mau kuliah, adiknya masih kelas 2. Apakah ini baik buat saya? Kenapa? Takdir Allah, pasti baik. Ternyata ada hikmahnya. Kalau saya ketemu teteh mau kelihatan tua, saya bawa yang gede. Oh, Ustadz Fatih udah tua ya, anaknya udah kuliah. Iya, aduh. Tapi kalau saya mau kelihatan muda, main kecil. Ustadz anaknya, iya masih SD. Oh masih muda Ustadz, memang. Ya, hikmahnya indah. Semuanya indah. Tapi kosongnya 10 tahun, itu kehendak Allah. Kenapa ya Allah? Allahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah maha tahu, kamu nggak tahu kenapa. Ustadz, kenapa ya ada orang berzina nggak pakai nikah dapat anak? Hari saya nikah, akad nikah sah, tegaduh putra. Nah hanya Ustadz, eta teh Allah zolim. Bu, sekarang saya ingin tanya, ini pertanyaannya ya. Sekarang saya ingin tanya, teteh mencuri dapat uang, teteh jualan dapat uang, sama-sama dapat uang. Mana yang Allah ridho? Jualan dapat uang, betul? Yang mencuri dapat uang, Allah nggak ridho, tapi Allah izin. Ingat, oh beda Ustadz, beda izin dengan ridho. Yang kita cari di muka bumi ini adalah izin atau ridhonya Allah. Ridho, koruptor, korupsi dapat uang, akang puntang panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, 17P. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Nggak dapat uang, sementara koruptor dapat uang. Pertanyaan saya, mana yang Allah ridho? Yang bekerja. Bekerja mencari nafkah. Ini saya kasih tahu Kang, ya buat akang-akang nih ya, buat akang semua nih, para ikhwan, para suami, saya kasih kabar dari Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, tidak bisa dihapus oleh haji, tidak bisa dihapus oleh saum Ramadan. Masya Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang bisa menghapusnya? Rasul berkata, yang bisa menghapusnya bekerja mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Kenapa? Ada ridhonya Allah. Jadi yang kita kejar itu zina dapat anak atau nikah? Nikah dapat anak atau tidak? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Jangan protes ke Allah. Allah, itu si eta hamil di luar nikah. Dipasihan anak. Padahal zina. Saya nikah. Saya taat sama engkau ya Allah. Engkau suruh saya menikah, tapi kenapa sampai sekarang udah tahun 10 gak dapat anak? Begitu dapat anak, Masya Allah, dapat anaknya namanya Maryam. Dan Maryam inilah yang kemudian lahir menjadi ibunya Isa. Masya Allah. Iya kan? Keluarganya siapa? Imron. Berapa lama teh? Ya Allah itu nunggu. Ya Allah kok gak dikasih. Ya Allah gak dikasih. Ya Allah kok gak dikasih. Begitu dikasih, dapat namanya Maryam. Dan dari Maryam lahir Isa. Dan luar biasa, dua-duanya diabadikan di dalam Al-Quran. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Jadi jangan sok tahu. Jadi bilang aja, gak tahu kenapa. Ustadz, kenapa
lahir, maaf ya, tadi pesantren tunanetra, lahir matanya nggak ada. Coba teteh aja deh. Punten ya. Ada salah satu yang hadir nanti itu namanya Kaila. Juara Hafiz Cilik Indonesia. Maaf, 2 buah bola mata nggak ada. Jadi kalau jalan tuh, tapi teteh tahu sudah haji berkali-kali. Dan mencium Hajar Aswad sesuka hatinya. Teteh cium Hajar Aswad ditendang, disikut sama orang sampai ini berdarah. Dia mah enggak. Lagi Kaila, silahkan. Kenapa? Fasilitas kerajaan Saudi Arabia. Kenapa? Hafal Quran 30 juz 114 surah. Ibunya bilang apa? Aku nggak mau punya anak kayak gini. Aku nggak terima. Iya kan? Manusia awalnya bilang apa? Ini takdirku buruk punya anak kayak gini. Nggak mau. Begitu besar ternyata Allah punya cerita. Allah punya maksud. Ternyata orang tuanya, kakeknya, neneknya, sekeluarga berangkat haji dengan fasilitas kerajaan Saudi Arabia. Masya Allah. Indah. Takdir itu indah. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti. Akang teteh, di Korea ada namanya Hi Ahli. Hi Ahli itu lahir, maaf, segede handphone. Itu bayi. Bayangin, kecil. Ibunya begitu lahir, kaget. Marah ke pihak rumah sakit. Apa katanya? Saya tidak terima rumah sakit. Kamu menukar bayi saya. Apa kata suaminya? Enggak istriku, aku ngelihat ini anak kita. Kita harus terima, ini takdir Tuhan. Apa katanya? Tidak, aku tidak terima. Pokoknya nggak mau. Bu, lahir nggak mau disusuin. Ternyata tangannya tumbuh. Bu, punten, akang teteh. Kalau kita diuji, sanggup nggak ya? Tangannya capit kepiting. Namanya sindrom Krebs. Jadi tangannya gini, bukan gini. Kakinya juga begini. Sanggupkah kita? Bapaknya siap dengan takdir itu. Dirawat oleh bapaknya. Ibunya mau disusuin. Enggak, bukan anakku. Ini anak kita. Enggak, masa anakku kepiting begitu? Gede, enggak mau. Jalannya kepiting. Pernah lihat kepiting? Jalannya enggak bisa ke depan, teh. Jalannya ke samping. Sanggupkah kita? Belum tentu teh. Emang enak di teori, pas praktek mah berat. Ini materi ya, takdir Allah itu indah. Ini materi entah udah berapa kali disampaikan. Kenapa? Teorinya mah gampang. Ustadz-ustadz juga ngomongnya gampang. Tapi prakteknya susah. Miring. Ya ahli, sini nak. Dia gak bisa lurus jalannya. Ibu nggak mau ibunya, nggak mau, itu bukan anakku. Akhirnya lama kelamaan hatinya terenyuh. Akhirnya dibesarkan sama ibunya, dikasih sayang, dipeluk mama, minta maaf nak. Maafin mama nak, selama ini membiarkanmu. Dibesarkan dengan kasih sayang, sekarang jadi pemain piano termahal di dunia. Sekali main konser, piano tingginya cuma 1 meter segini, tingginya. Dia pernah datang ke Indonesia, sekali main cuma 15 menit, bayarannya 750 juta rupiah. Pertanyaan saya, kalau tahu gitu dari awal, mamahnya bilang ini anak siapa? Anak mama. Iya, kenapa? Takdir itu Allah simpan indah di akhir cerita. Takdir itu Allah simpan di akhir cerita, indah di akhir cerita. Maka akang teteh yang disayang Allah, dari sini kita jadi tahu betapa Allah itu sayang kepada kita. Nggak ada takdir buruk. Ya, jadi buat hari ini yang sedang sakit, Ustadz kok ditakdirkan sakit ya? Nih kemarin jamaah saya teh, Masya Allah, ini kisah nyata nih, kisah nyata. Ya punten ya, jadi pelajaran nggak apa-apa diambil. Beliau bilang saya ikhlas Ustadz, Ustadz ceritain kisah saya biar jadi ibroh buat yang lain. Suaminya wafat, rumahnya mewah megah. Suaminya wafat, dulu sering ikut kajian saya duduknya di depan. Hati-hati yang duduk di depan. Ya. Duduknya di depan, begitu saya ngisi pengajian di BSD, beliau gak pernah hadir. Saya tanya sama majelis taklim, Bu Anu mana ya? Biasanya selalu duduk di depan kalau saya ngisi rutin. Apa katanya? Loh Ustadz belum dapat kabar. Apa? Suaminya meninggal Ustadz. Innalillahi ya Allah. Ibu izin boleh saya main ke rumah beliau temenin. Ayo Ustadz ayo. Pulang pengajian main ke rumahnya. Teteh tahu
Begitu dibuka pintu, dia begini. Bengong kehilangan suami. Saya bilang, Assalamualaikum ibu, apa kabar? Ibu masih ingat saya, Fatih Karim bu, yang kita sering kajian. Allah zalim, dia teriak, Masya Allah. Allah zalim, Allah zalim, Allah zalim. Bilang sama Allah, kenapa dia ambil suami saya? Anak saya ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Semua butuh biaya. Siapa yang membiayainya? Allah zalim. Brek, pingsan. Saya bilang, udah bu, tahan semuanya. Sabar. Sudah diangkat, udah biarkan. Tinggalkan saja dulu. Hari berganti hari. Tahun berganti tahun. Lama banget saya gak ketemu si ibu. Satu waktu, saya di Bali ngisi pengajian. Saya belanja oleh-oleh mau pulang dekat bandara. Troli saya nabrak troli ibu-ibu. Cetrek. Pas ngeliat, Bu, Ustadz, kok ada di sini? Kok ibu ada di sini? Kan saya sudah pindah ke Bali Ustadz. Sebentar ya. Mas, iya, sini. Udah nikah lagi dan anaknya dapat 2 dan Masya Allah ini pengusaha besar Muslim dari Australia dan si ibu ini sekarang punya bisnis yang bisnisnya itu melimpah berkah. Masya Allah punya villa sampai 7 di Bali. Saya langsung bilang begini, dia cerita, sekarang begini. Saya cerita, ibu yang kemarin zolim itu siapa ya? Allah punya cara ibu. Suaminya diwafatkan. Kenapa? Udah jatah dengan dia sampai di sini. Kamu aku sambung cerita yang baru. Tapi kita bilang Allah zolim. Gila. Allah punya rencana. Teteh, saya itu pernah gagal nikah. Undangan udah dibuat. Yang sering ikut kajian pasti udah pernah tahu. Catering udah dibayar, tinggal seminggu. Bayangin seminggu mau nikah. Catering udah dibayar, gedung udah dibayar. Itu zaman dulu belum ada WA, ada SMS. Selamat ya Ustadz Fatih, barakallahu fikum, Masya Allah. Ustadz indah banget ya, akhirnya dapat wanita yang Ustadz incer selama ini. Alhamdulillah, udah senang-senang tuh. Seminggu lagi, ternyata apa? Akhirnya calon saya baru cerita malam itu lagi nyusun undangan. Apa katanya? Aku mau cerita apa? Cerita yang belum aku ceritakan. Aish, serem banget nih. Deg-degan saya, mana pakai nangis lagi dia. Ada apa? Bapak Islam, ibu Kristen, ibunya Kristen. Bapaknya Muslim. Ya kan? Di ruang tamu itu ada patung Yesus, di depan patung Yesusnya ada ayat kursi. Jadi Yesusnya hafiz. Tiap hari baca ayat kursi. Bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Dalam Islam, kalau bapaknya Muslim, ibunya non-Muslim, itu masih pendapat ulama yang lain, jumhur masih boleh. Yang gak boleh laki-lakinya kafir, gitu kan? Perempuannya muslimah. Oke, bapak Muslim, ibu Kristen. Bukan itu. Apa? Bapak sama ibu nikahnya di gereja. Coba teteh, akad nikahnya di gereja, terus nikahnya berarti apa? Ya kan nikahnya gak sah. Karena nikahnya nggak sah, berarti anak ini tidak boleh diwalikan ayahnya. Makanya jangan main-main dengan akad nikah. Tidak sah diwalikan ayahnya. Saya bilang, ya Allah, kamu kenapa baru cerita sekarang? Akhirnya apa saya bilang? Ya udah kita ngomong ke papanya. Apa kata papanya? Ada apa? Iya pak, baru tahu. Dulu papa sama mama nikahnya di gereja. Papanya nggak ngerti ilmu agama. Dia bilang apa? Iya, emang lagi kitanya udah putus jantung dia, iya emang. Terus apa kata saya? Pak, berarti nanti pas akad nikah pakai wali hakim. Bapak datang tapi tidak bisa menjabat tangan saya. Kalau saya tetap menikah dengan menjabat tangan bapak sebagai anak karena ini pernikahan tidak sah, maka pernikahan saya juga tidak sah. Saya dapat nanti anak saya perempuan nikah sama anak ibu, anak saya nggak bisa saya waliin. Terus aja 7 turunan. Jangan main-main. Akhirnya apa? Akhirnya pakai wali hakim. Gimana? Bapaknya nggak mau. Ibu sedih itu mah ya. Udah hujan malam-malam, Masya Allah.
ya, diusir dari rumah, ya, itu kalau hujannya deres, saya ada tiang listrik sama pohon-pohon, itu jadi apa kira-kira? Jadi film India ya, Masya Allah, pulang doa, ya Allah terima kasih, takdirmu indah tuh. Engkau pasti sedang menyiapkan yang lebih baik dari dia ya Allah. Benar. Saya minta sama Allah, siapkan ya Allah yang lebih baik. Benar. Allah siapkan istri saya sekarang. Jauh lebih baik, jauh lebih pintar, jauh lebih cantik. Ya, Masya Allah, betul. Kenapa? Karena nama istri saya Ayu Lestari. Sudah Ayu Lestari lagi. Walaupun nenek-nenek tetap Ayu. Ayunya Lestari, Masya Allah. Ya, jadi gimana Ustadz? Nggak jadi sama dia? Ya nggak jadi lah teh. Terus gimana? DP gedung hangus, DP catering nggak bisa balik. Sedih. Tapi takdir itu pasti indah. Dapat mertua, baik banget Masya Allah. Baik banget, pokoknya kalau belum mati jangan dikubur. Betul? Betul? Iya, kalau belum mati jangan dikubur. Baik banget. Masya Allah, Akang Teteh yang disayang Allah. Jadi apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Segala sesuatu di luar kuasa manusia, menimpa manusia, itu berarti takdirnya Allah. Dan itu pasti baik. Cuma kadang-kadang manusia di awal melihat itu buruk. Ya kan? Kayak tadi Hi Ahli, kayak tadi siapa? Kaila, siapa lagi? Banyak contoh-contohnya nih. Ya, saya juga mengalami, ya mungkin ibu di sini juga mengalami, ya kan? Banyak yang mengalami di sini. Tapi ternyata apa? Ada perbuatan-perbuatan yang manusia bisa pilih. Manusia bisa pilih berarti itu perbuatan manusia. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya apa? Akang Teteh datang ke sini takdir bukan? Takdir atau pilihan? Pilihan. Oke, saya di sini pakai mic atau enggak pakai mic takdir bukan? Pilihan. Akang Teteh yang dirahmati Allah, dengar suara saya? Dengar? Yang belakang dengar? Kenapa nggak dengar? Siapa yang zolim sama orang belakang? Pilihan saya. Udah tahu punya mic nggak dipakai. Itu namanya pilihan. Jadi jangan gampang ngomong takdir. Jangan-jangan itu bukan takdir. Eta mah ulah manehna sorangan. Paham? Apa kata si ibu? Ustadz, aku tuh kenapa ya? Teman-teman selalu menjauhi aku. Apakah ini memang takdir? Ternyata ditanya sama temannya. Ustadz, gimana dia nggak dijauhin temannya? Semua orang dipinjemin duit. Ya iya, itu takdir bukan? Itu pilihan. Semua teman-temannya kehilangan handphone. Gimana orang mau deket sama dia? Itu namanya pilihan bukan takdir. Jadi jangan gampang nyalahin takdir. Punten, kira-kira, maaf ya, dari sisi pembahasan. Kira-kira banjir sekarang ini takdir atau pilihan? Yang ngomong pilihan. Kok gak berani? Yang ngomong ini takdir. Gak berani juga. Jadi terus apa dong jawabannya? Kenapa air di puncak itu sampai hancur kayak gitu? Ya Allah, itu saya merinding. Saya lagi di Mekah itu, ngelihat air di puncak itu. Ya Allah, airnya ngeri banget. Pertanyaan saya, kenapa air di puncak bisa seperti itu? Itu gara-gara perbuatan manusia atau takdirnya Allah? Berarti kalau gara-gara manusia itu pilihan atau takdir? Pilihan. Kenapa? Allah udah bilang, jangan tebangin pohon. Itu daerah resapan, gak boleh dibangun kawasan rumah. Itu daerah pinggir sungai, jangan buang sampah. Tapi kita buang sampah, bangun rumah, tebang pohon, akhirnya banjir. Siapa yang salah? Kita. Jadi jangan bilang ini takdir. Enggak, itu karena jahatnya tangan-tangan orang lain. Jadi ini akibat kejahatan manusia. Jadi Akang Teteh yang disayang Allah, pulang dari sini insya Allah sudah bisa membedakan. Ustadz, kenapa ya? Kok aku sekarang sakit padahal umurku baru 12 tahun. Sakit apa? Diabetes. Kira-kira pertanyaan saya, ini takdir atau pilihan? Ternyata coba tanya makan berapa? Padahal saya makan nasi cuma 4 piring Ustadz. Nasinya panas lagi. Padahal saya nggak pernah olahraga Ustadz.
Padahal saya suka banget makan yang manis-manis Ustaz. Terus teteh bilang apa? Alhamdulillah etama ulah sorangan. Jadi bedakan takdir dengan pilihan. Kalau takdir apa kata kita tadi? Ridho. Tapi kalau pilihan, awas hati-hati. Hati-hati dengan pilihan. Coba, bisa nggak memilih hari ini kajian atau ke mall? Bisa. Saya bisa memilih nggak hari ini mau selesai atau mau terus lanjut? Bisa, pilihan. Maka hati-hati dengan pilihan. Karena setiap pilihan akan diminta pertanggungjawaban. Akang teteh yang disayang Allah, karena waktu terbatas, insya Allah saya buka sesi pertanyaan. Ya, silahkan jika ada yang ingin bertanya, ya silahkan kita akan jawab satu persatu. Insya Allah 4 pertanyaan pertama.